Udah fix belum sih jadi saksi? Udah lah, tadi kan dikatakan bahwa BAP lama. Kok Hmm. bisa BAP yang baru? Ya kan, bagaimana alasan-alasan saya, mengapa saya salah dalam melakukan penelitian, itu aja. Nggak ada serangan sama Pak Roy dan Bu Tipa. Kenapa? Sekali lagi, ya menjadi catatan dan selalu kan mereka bilang, Wismon yang melakukan banyak. Iya, ya, tetapi kan saya punya metodologi yang bisa saya pertanggungjawabkan secara matematis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perbuatan Rosilio ada kaitannya dengan saya? Yang enggak, dia melakukannya sendiri dan saya tidak tahu apa metodenya dan kapan dan di mana dia melakukannya. Begitu juga dengan Bu Tifa, sendiri-sendiri. Jadi mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, nggak ada kaitannya dengan saya. Kenapa tadi buku JWP itu, Bu? Ya, itu adalah kompilasi, bukan kolaborasi. Kompilasi tulisan masing-masing dan perbuatan masing-masing. Ya. Tapi mungkin kan ada yang kalau argumen sana Om Rismon nggak bisa jadi saksi karena sempat jadi terlapor juga, apalagi tersangka gitu. Mungkin sebenarnya seperti apa sih kalau konstruksi hukumnya seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya gimana? Ya kan kalau pihak sebelah kan bilang Bang Rismon ini tidak bisa jadi saksi nanti di pengadilan karena Begini. pernah jadi tersangka. Begini kan ya. KUHP yang baru, KUHP lama itu ada 5 alat bukti. KUHP yang baru itu ada 8. Ada tambahannya barang bukti, bukti elektronik, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara itu untuk menguatkan pembuktian. Jadi haknya hakim nanti mengatakan saya ingin bukti ini. Contohnya buku autentikasi ijazah Pak Jokowi. Nah kalau hakim minta itu, saya pengen lihat loh bagaimana pergerakannya dulu tersangka yang sekarang udah Irjen Rizwan. Aku pengen gitu loh. Itu alat bukti nomor 8 yang terbaru. Ya, keterangannya begini. Apa saja yang berkaitan dengan hakim tapi diperoleh dengan cara autentikasi. Jadi resmi maksudnya, nggak dicolong udah punya orang lain. Ini kan karyanya sendiri. Iya. Boleh dong dikali tanya. Nanti kalau hakim minta itu, saya pengen, saya mendengar, saya melihat, dan saya mendengar kapan dimanapun ada buku autentikasi ijazah Pak Jokowi. Ini erat sekali hubungannya. Tolong itu menjadi barang bukti atau itu menjadi bukti baru, boleh saja. Nah kemudian beliau ada menjadi saksi. Terus terang yang mendampingkan saya di BAP Kamdek 5, dia sudah tanda tangan BAP untuk siap menjadi saksi. Nah nanti tergantung jasa lagi, tergantung waktu lagi. Kalau pihak mereka, kuasa hukum mereka tuh pasti menolak. Tapi kalau hakim mengatakan, hakim yang berkuasa di persidangan loh, bukan jaksa, bukan pengacara loh, saya tetap minta ibaratnya saudara Rismon menjadi saksi atau bahkan menjadi ahli, bisa saja, siapa yang bisa menolak gitu. Mungkin pendapatnya ya hanya pendapat untuk masukan, tidak mengikat untuk dosa juga kan bisa juga hanya sekedar hakim hanya sekedar mendengar saja, jadi tidak mengikat. Bunda Eli, perihal nanti katanya ada Pak Egy Sujana akan hadir di dalam persidangan pokok perkara dan saat Pak Jokowi hadir, ini gimana nih Bu Eli? Ya jika nanti Pak Jokowi hadir, kira-kira untuk kesaksiannya itu Agustus pertengahan mungkin kita akan membersamai dengan Adinda Rismon, dengan senior saya Jamada Girsang, ada DHL, ada ini untuk melihat apa benar Pak Jokowi itu membawa ijazahnya, dan kami adalah orang yang dicaci maki nih atas minta RJ. Nah tentu kami akan melihat semua dan kami akan menggiring perkara ini. Untuk tadi disampaikan yang disampaikan Pak Jamada tentang apa tadi? Saksi. Rismon boleh jadi saksi karena keterkaitan sebelumnya. Jadi itu mutlak, tapi tidak boleh jadi saksi mahkota. Ya nggak boleh. Nah itu aja, kemarin kan diralat saksi harus, tapi saksi mahkota nggak bisa. Itu aja. Kalau untuk Prapit di sini maupun berulang-ulang dia Prapit, karena yang dipersoalkan dalam Prapit itu sudah nebis ngidem, sudah itu ke itu. Ketika dia dibilang dibatalkan atau diterima atau ditolak tentang ketidaksahan penangkapan
penahanan, bukan penangkapannya yang tidak sah, penahanan, dan dia kan tidak ditahan, ditangkap, dibawa ke rumah sakit, diserahkan. Ternyata dia tidak ditahan oleh jaksa, ya sudah clear. Nah, makanya dianggap tidak sah ditahan. Dia tidak ditahan, di mana tidak disahnya. Dan dia minta rehabilitas. Rehab itu kan memperbaiki nama dengan nilai uang. Itu nama siapa yang diperbaiki? Dia kan masih tersangka. Sah dia masih tersangka. Itu putusan dari pengadilan Prapin itu, hakim tunggal. Nah, dalam hal ini tadi saya mendengar juga bahwa tidak bisa yang dikatakan saksi dari elektronik yang 32. Ingat, yang dikatakan pasal 32 itu merubah, memindahkan, mentransmisi, mengurang, itu ketika dia berani merubah fotokopi dibesarkan, di zoom, dipotong-potong. Itu perkara pidana saya begitu. Ketika saya menyerahkan kepada polisi, tolong transfer dari HP ke polisi, saya sudah mentransmisi, sudah memindahkan, saya kena pasal. Harusnya foto atau pindahkan ke flash disk. Nah, dia kan memindahkan ke flash disk tanpa izin, itu sudah mentransmisi. Itulah yang dikatakan mana saksinya, dia memindahkan, memotong, dia close up, kemudian dia taruh ke fotokopi saja, kepala saja, kemudian dia taruh tanda tangan saja. Itu yang dia memotong, memindah, mengurangi, dan mentransmisi, memindahkan. Di mana Dr. Tipa menyampaikan, salah kami di mana? Kami hanya meneliti fotokopi dari Dian Sandi. Nah loh, bukan analog. Dia sendiri yang ngomong, ijazah analog Pak Jokowi kan nggak pernah diteliti. Kenapa ijazah fotokopi yang dari Dian Sandi diteliti tapi tapi dia sampaikan itu palsu. Sedangkan analog ijazah Pak Jokowi dipegang Pak Jokowi. Yang fotokopi dibilangnya kami teliti itu. Oke, dia teliti bahwa dia tidak salah meneliti itu. Salah karena tidak benar. Dia kok berani menyampaikan palsu. Padahal ijazah analog belum pernah dilihatnya. Gitu. Dan tadi Al-Katiri menyampaikan itu tidak bisa karena internet. Ya, internet. Ada pasal 72. Ya. Pasal 72 itu menyampaikan bahwa itu gimana? Nah, dan ada juga pasal 75. Saya lupa menjabarkan tentang penyerahan barang bukti. Nah, barang bukti itu boleh diserahkan BAP-nya, kesaksiannya, pembuktiannya, hanya dia punya. Tolong pasal 72 itu huruf E, tidak boleh yang punya kita pelapor itu tidak boleh diserahkan kepada dia. Itu peluru dari perang itu yang dimaksud. Kita berjuang, kita serahkan barang bukti kita, nggak bisa, mau gimana lagi, itu hak kita sebagai kita yang melaporkan. Ya, jaksa. Jadi dalam hal itu ya. Iya, itu sekarang pengacara Pak Jokowi adalah pengacara negara, itu jaksa. Ya. Diserahkan kepada jaksa, tidak boleh diserahkan kepada tersangka atau terdakwa, nggak boleh. Itu Undang-Undang 72. Dan semua itu di dalam 75 ada itu berita acara tentang semua itu. Jadi nggak bisa. Makanya mereka ini tidak meneliti, ngomong cuap-cuap. Kasihan dong Roy Suryo ini, ya, dimanfaatkan, terindikasi ya, termanfaat. Karena apa? Roy Suryo saya lihat udah lelah, ya. Terus kayaknya sudah tambah drop dia, dari tenaganya, dari cara dia semua. Tapi yang bangga dengan adanya, saya bangga jadi pengacara Roy Suryo, saya bangga dari pengacara topi merah. Makanya karena dia karena dia bilang bangga, enggak aku tahu urus ya kan. Oke. Ya, itu mungkin dari saya sedikit ya. Biar udah larut malam soalnya. Ya. Jadi dari sudah hiruk pikuknya kasus ini, saya yakin untuk penegakan hukum memang perkara ini harus sampai ke pengadilan. Ya. Nggak bisa berhenti lagi. Ya saya udah bukannya menggurui
kuasa hukum dari Pak Joko Widodo ya. Tapi menurut saya ini harus nanti mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, istilahnya itu udah kita kumandangkan ikrah tulis. Akhirnya perkara ini itu menjadi jurisprudensi nanti di Indonesia gitu loh. Kalau berhenti di tengah jalan, katakanlah RJ semua, ini perkara ini bisa diikut lagi gitu loh. Iya. Nah oleh sebab itu saran saya memang udah hiruk pikuk begini, udah saling gontok-gontokan, saling lapor-laporkan, banyak hal yang terjadi dari ini. Oleh sebab itu induknya ini harus minimal 2 orang memang harus. Kan kebetulan mereka menantang. Iya. Kan menantang kan. Waktu Kipa itu ditawarin RJ oleh majelis hakim, dia bilang aku melawan. Ya. Presiden ini dengan Prapit ini kan sama dengan juga melawan ini. Gitu loh. Jadi menurut saya ini bagus lah, justru saya dari segi yang lain bagus mereka melakukan itu. Iya. Berarti memang benar-benar mau sidang gitu loh. Dan saya yakin ijazah asli itu ada. Ya ada itu. Ya, saya Jadi udah nanti tinggalnya Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi bawa itu ada di jaksa sekarang. Dari penyidik nih jaksa, tinggal jaksa nanti memperlihatkan apakah ini benar Tidak Bapak? kepada yang punya lah, katakan kata Pak Joko Widodo ya, dia katakan benar apa, sangkal sangkal dari pihak pengacaranya kalau itu tidak benar melalui apa, Ya. tentu perlu elah lagi segala macam, mungkin hakim mengatakan sudah lewat waktunya untuk itu gitu loh. Enggak. Sekarang sudah ada itu yang kalian nanti-nantikan, mana ijazah aslinya sekarang Betul. ini sudah ada, selesai barang itu, tinggal tok patu lagi palu berapa lama gitu loh. Jadi saya kira dari sana udah gelap mata ya. Iya. Udah gelap mata, no way out ya. Tidak ada jalan keluar lagi, satu-satunya mereka perlawanan seperti ini dengan apa baik yang sudah pokok perkara sekarang, waduh, dengan segala macam dilakukan gitu. Dan cenderung melawan jaksa. Oke. Jaksa punya bukti banyak loh. Sementara mereka nggak punya bukti seperti Elida katakan tadi kan. Mereka meminta ke jaksa bilang kemarin jadi, kalian siapkan bukti sendiri, jangan dari saya. Iya. Bila kita bertarung ini Iya. kan, waduh malu sekali digituin Itu di kan. pasal 72 itu. Jadi oke rekan-rekan mungkin tambahin lagi Oke, Mas. sebagai penutup Mas singkat Ridwan aja ya. terakhir, mungkin Baik, singkat ya, aja orientir. untuk besok. Mereka kan selama ini terutama para pengacara Rusio Kipa itu kan mengatakan bahwa Dian Sandi lah pemilik data ya dalam keilmuan digital ya kan, tadi sudah saya terangkan bahwa pemilik data adalah atau data owner adalah yang terkait dengan informasi yang termuat dalam apa yang diupload atau objek digital itu. Jadi tetap Pak Joko Widodo. Makanya kesimpulan mereka adalah ijazah Pak Jokowi yang palsu. Kan konyol kalau pemilik data adalah Dian Sandi, tapi mereka simpulkan ijazah Pak Jokowi yang palsu, kan begitu. Iya. Jadi perannya secara keilmuan digital, perannya Dian Sandi hanya sebagai uploader, pengunggah, ya. Bahkan nanti saya kira di persidangan nanti akan dijelaskan yang membuat file tersebut siapa dan dari mana dia dapatkan. Ada apa namanya file creator, itu udah saya apakan. Jadi kategori kepemilikan atau ownership dalam dunia digital itu bukan disamaratakan siapa yang mengupload itu pemilik data. Itulah penyesatan publik dan mereka terus mengulang-ulanginya seolah-olah nanti mereka terhindar bahwa ini Dian Sandi, bahwa Pak Jokowi tidak punya legal standing untuk melaporkan mereka. Salah. Secara digital data owner adalah tetap Pak Jokowi karena informasi yang dimuat dalam data digital itu adalah identitas dari Pak Jokowi. Gitu ya. Oke, Ya. siap. Dari saya sedikit, Pak Jokowi tidak melaporkan tentang ijazah. Jika UGM mengakui itu adalah ijazah Pak Jokowi, clear mereka. Yang dituntut Pak Jokowi penghinaan dan pencemaran nama baik. Contoh apa itu penghinaan? Tipa bilang Pak Jokowi otaknya kecil, dikartapel saja biar besar otaknya. Itu adalah termasuk penghinaan. Salah satu contoh. Sekian, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat pagi. Oke, Kak, Udah pagi, selamat pagi. Aku mau mandi dulu. Ya, siap. Oke toh. Ya, siap.